Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini merupakan instruksi Allah secara langsung kepada hamba-hambanya yang beriman agar senantiasa bersama orang-orang yang jujur demi mempertahankan dan sekaligus meningkatkan kualitas keimanan mereka. Karena lingkungan dan pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi kejujuran seseorang. Karena itu, kehidupan dengan segala bentuk ujiannya hadir dalam nuansa dan suasana yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan orang-orang yang jujur di dalam berakidah, orang-orang yang jujur di dalam beribadah, dan orang-orang yang jujur di dalam bermuamalah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 119 yang saya bacakan di awal hadir setelah ayat 118 yang menceritakan tentang kisah 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan rehabilitasi nama baik langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ampunan yang diberikan kepada mereka atas sikap mereka yang jujur dan bersedia menerima sanksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketidaksertaan mereka mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya agar selamat dan terbebas dari hukuman mengemukakan sekian banyak alasan atas ketidakhadiran mereka mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas sikap jujur dan bertanggung jawab karena tidak hadir dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah ketiga seorang sahabat ini diabadikan dalam Al-Qur'an dan mereka mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inti dari kisah ini ialah bahwa kejujuran menghasilkan kebaikan di dalam agama kita Islam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Kewajiban kamulah untuk berlaku jujur, maka sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkanmu kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkanmu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan sejatinya pun menghasilkan manusia-manusia yang jujur. Karena harus kita akui betapa banyak pendidikan hari ini menghasilkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ahli dan profesional di banyak bidang. Tetapi harus kita akui pula, sedikit sekali pendidikan atau institusi pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang jujur dan amanah. Bahkan hari ini orang-orang yang jujur dan amanah itu ibarat barang langka. Karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendidik apapun status kita, apakah orang tua atau guru, mari kita mengajarkan kejujuran kepada peserta didik kita. Mari kita bentuk komunitas kejujuran
di institusi pendidikan, di rumahkah itu atau dimanapun itu, sehingga mereka terbiasa, atau sehingga anak-anak kita atau sehingga peserta didik kita terbiasa untuk berlaku jujur dan bersedia bertanggung jawab seandainya mereka tidak jujur di dalam kehidupannya. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita semua membangun sikap jujur ini dimanapun kita berada. Kalau kita salah, akuilah bahwa kita salah. Itu lebih baik. Kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita bersedia bertanggung jawab atasnya, itu masih lebih baik daripada kesalahan yang kita lakukan, kemudian ditutupi dengan kesalahan berikutnya, dan kita menjadi orang yang tidak jujur. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Karena itu, mari dengan semangat Hari Guru kita menjadi teladan yang jujur bagi peserta didik kita. Kalau kita tidak mampu, akui ketidakmampuan itu, kemudian berikan mereka jalan yang lain agar mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang jujur dan menyebarkan kejujuran di atas muka bumi ini, sehingga kelak surgalah yang akan menjadi tempat akhir tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.